Saudaraku, maraknya konten hiburan, berbagai macam games, parodi lucu, konten prank, bahkan banyak yang mengarah pada semi-pornografi, merupakan salah satu sebab pemicu jauhnya nilai-nilai agama pada generasi penerus, sehingga mereka lebih mengenali hiburan daripada ketaatan pada agama. Wahai para orang tua, jika kalian tidak punya waktu untuk mendidik anak-anakmu, ketahuilah bahwa di luar sana ada yang siap memberikan seluruh waktunya untuk merusak mereka. Ini merupakan rangkaian akibat dari pola pendidikan yang keliru sejak awal. Konten edukasi, dakwah, dan inspirasi kalah diminati bukan karena tidak tersedia, tetapi karena selera telah diarahkan kepada hal-hal yang melalaikan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penikmat terbesar justru kaum muslim sendiri. Ini harus dipahami sebagai indikator bahwa ada pergeseran orientasi pendidikan. Ketika hati lebih condong kepada hiburan daripada ilmu agama, maka itu tanda lemahnya keterikatan dengan akhirat. Maka ketika sejak awal yang ditanamkan adalah ketergantungan pada hiburan, jangan heran jika kelak anak sulit mencintai masjid dan asing dengan agamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Hadis ini menegaskan bahwa arah anak sepenuhnya dipengaruhi oleh pola asuh. Maka ketika sejak kecil ia diarahkan kepada gadget, hiburan, dan kelalaian, itu adalah konstruksi yang dibangun oleh orang tua sendiri. Hal tersebut secara tidak langsung menjelaskan keadaan mengapa anak-anak lebih tertarik bermain games, bukan pada pendalaman ilmu agama. Masjid selalu sepi, bukan karena tidak ada orang, tetapi karena tidak ada pembiasaan sejak kecil. Bahkan orang tua seolah acuh ketika anaknya masih asyik bermain HP pada waktu azan berkumandang, tanpa ada penegasan bahwa panggilan itu lebih utama dari segalanya, dan kurangnya teladan dari para orang tua ketika azan tidak bergegas menuju masjid. Maka ketika sejak balita sudah difasilitasi HP, bahkan dibelikan dengan cicilan demi kebahagiaan anaknya, sementara masjid tidak diperkenalkan sebagai tempat ibadah yang utama untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka yang tumbuh adalah generasi yang asing dengan jamaah. Tidak heran jika dalam kehidupan sehari-hari, masjid sampai tidak ada yang azan, seakan itu hal yang lumrah dan biasa. Ketergantungan generasi muda pada hiburan adalah akibat dari kekosongan makna hidup, dan itu berakar dari keluarga yang tidak menanamkan hubungan dengan Allah sejak dini. Ia menekankan bahwa anak tidak membutuhkan hiburan berlebihan, tetapi membutuhkan keteladanan yang konsisten. Ini selaras dengan realita hari ini, di mana anak-anak generasi alfa lebih menggandrungi games, mabar dengan komunitasnya, sementara panggilan azan diabaikan dan dilewatkan begitu saja. Kesimpulannya, kesalahan terbesar orang tua ketika menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah dan mengejar prestasi akademik, sementara prestasi religius diabaikan. Padahal dalam sistem pendidikan nasional pun disebutkan bahwa porsi terbesar pendidikan ada dalam keluarga. Namun yang sering ditanyakan adalah ranking berapa, bukan sudahkah istiqomah berjamaah, bukan sudah hafal berapa juz. Ini menunjukkan pergeseran orientasi pendidikan yang sangat berbahaya. Jika tidak ada perbaikan, maka generasi mendatang akan semakin jauh dari masjid dan semakin dekat dengan kelalaian. Maka kembalikan peran keluarga sebagai pusat tarbiyah, jadikan masjid sebagai bagian hidup, dan tanamkan sejak dini bahwa panggilan azan lebih tinggi dan mulia dari apapun aktivitas dunia.